Assalamualaikum, maaf saya mau tanya kepada Habib, jika kita memperbanyak salawat tujuannya untuk hajat dunia, apakah kita masih mendapatkan juga pahalanya kelak di akhirat? Salawat ini Bu, silakan Pak. Salawat ini Pak, silakan. Mau niat apa aja? Habib, saya baca salawat supaya dapat duit banyak, dapat. Habib, saya salawat supaya dapat jodoh ganteng, dapat. Habib, saya salawat supaya saya beli rumah, dapat. Ini salawat ini satu kalimat yang bisa merangkum semua keinginan kita. Bahkan para ulama mengatakan apa yang tidak terlintas dalam hati kalian, doa yang tidak terlintas, kan biasa doa kan diucapkan sama mulut, ada doa yang tidak sempat diucapkan sama mulut saking banyaknya permintaannya. Kita kan banyak tening permintaannya kan, nah, kan nggak mungkin kita sebutin. Salawat itu tahu apa yang kita inginkan dan digabulkan oleh salawat. Makanya bacaan salawat ini luar biasa ya. Jadi salawat ini kita niatkan apa saja ya, dunia akhirat semua dapat. Makanya saya sering tekankan salawat, jangan tinggalin salawat, terutama malam Jumat sama hari Jumat. Jangan tinggalin salawat. Semua keinginan kita, semua yang kita inginkan dikabulkan ke Allah Ta'ala ya. Apa saja, punya masalah, punya problem, banyak baca salawat ya. Jadi salawat itu dunia dapat, akhirat juga dapat ya. Sampai sahabat itu memenuhi waktunya 24 jam untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaih. Sehingga Nabi mengatakan, kalau engkau berselawat kepadaku 24 jam kamu selalu berselawat, apa kata Nabi? Allah akan penuhi segala hajat-hajatmu dan Allah akan ampuni segala dosa-dosamu. Masya Allah. Jadi kalau kepingin hajat kita digabulkan sama Allah Bu, Pak, selawat yang banyak. Selawat yang banyak. Karena ini hal sesuatu yang mujarrab, kata ulama. Ini sesuatu yang sudah teruji dan terbukti. Kalau kalian istiqamah, mudawamah, terus menerus, tidak pernah berhenti selawat, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ada, selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kendisan ini selawat, hajat kita akan dipenuhi, dimudahkan sama Allah Ta'ala, dimudahkan sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Saya banyak merasakan seperti itu. Ya Allah, luar biasa. Selawat ini luar biasa. Nanti kalau kita sudah diberikan sama Allah Ta'ala segala kebutuhan kita, segala keinginan kita, makin bertambah selawat. Enggak berhenti. Enggak cukup dengan 1000 ya. Makanya para ulama-ulama dahulu itu kalau selawat itu sehari 25.000 kali. Nikmat, udah gak mau ngelepasin selawat ya. Daripada dia ngobrol kesana kemari, ngalor ngidul, gak ada manfaatnya ya. Kita ini kalau ngobrol kuat selawatan, Masya Allah, ngobrol kuat selawatan. Kalau enggak gitu diem, jangan diam. Jangan biarkan mulut ini diam. Ketika kita diam, jangan diam. Gerakkan mulut ini kepada selawat kepada Nabi Muhammad. Apa saja sirahnya, apa saja kalimatnya terserah. Mau yang kita baca selawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, yang penting mulut ini jangan diam. Bengong sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Orang lihat ini ngomong sendiri, gelok, biarin dah. Ya, dia ngomong sendiri, biarin begitu. Kita kalau mau ngurusin orang teh nggak ada habisnya. Ya, kita kalau mau ngurusin orang nggak ada urusannya. Sholawat ini Bu, walaupun niatnya nggak beres, sering saya ulang-ulang. Sholawat ini walaupun niatnya nggak beres, tetap mendapatkan pahala dari Allah Taala. Niatnya nggak beres. Habib, saya sholawatnya supaya saya dipuji bahwa saya adalah orang ahli sholawat. Nggak apa-apa. Tetap mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita berselawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad ya. Jadi selawat Ibu Bapak sekalian, jangan pernah tinggalkan, terus baca selawat dimanapun kita berada. Nanti kita akan rasakan hidup ini nikmat, enak. Habib, saya banyak selawat tapi banyak musibah, banyak masalah, banyak problem. Justru problem tersebut akan diberikan jalan keluar lewat selawat. Jadi jangan dianggap kalau baca selawat kemudian gak punya masalah, tapi diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala, diberikan kemampuan sama Allah Ta'ala, segala bentuk kesulitan diberikan solusi, diberikan jalan keluar sama Allah Ta'ala. Kenapa? Selawat yang istiqomah. Selawat itu dunia akhirat bahagia, dunia akhirat bahagianya. Sering kan saya katakan, orang yang mudawamah selawat, para ulama mengatakan dia tidak meninggal dunia, dia tidak akan pernah meninggal dunia kecuali dia sudah ditunjukkan maq'adahu fil jannah, tempatnya di surga sudah ditunjukkan sama Allah Ta'ala. Orang yang istiqamah baca selawat la yamut hatta yara maq'adahu fil jannah,
Dia tidak akan mati kecuali Allah tampakkan dulu surganya terlebih dahulu. Masya Allah, sebelum mati udah ditunjukin surganya, Bu. Berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak baca salawat. Wa qiraatul qul huwallahu ahad suratul ikhlas 50 marrah lailatul jum'ah wa yaumul jum'ah. Kemudian juga baca daripada surat qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas qul huwallahu ahad, ya, baca 50 marrah 50 kali setiap malam Jumat atau hari Jumat 50 kali. Berat enggak? Qulullahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulullahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam. Ya, enggak sampai 15 menit juga selesai. Ya, enggak sampai 15 menit juga selesai kita baca qulullahu ahad. Jangan dilihat jumlahnya, qulullah 50 kali habis. Jadi 50 kali tadi suka kita nih kadang-kadang suka besar-besarin. Belum dicoba, coba dulu dong, coba dulu. Oh ya, setiap malam Jumat atau enggak hari Jumat saya baca qul huwallahu ahad, sholawat saya isi, habis itu saya sisihkan baca qul huwallahu ahad 50 kali. Baca, begitu kita baca, ternyata cuma 20 menit. Bandingkan dengan kita ngobrol berjam-jam, kuat. Bandingkan ketika kita nonton TV, kuat. Bandingkan ketika kita ngobrol yang tidak ada manfaatnya, kuat. Tapi giliran baca qul huwallahu ahad, bukan nggak kuat, males. Jawabannya cuma itu, males. Sebab segala sesuatu yang baik ini, Bu, segala sesuatu yang baik ini, Pak, paling memang berat. Ya, orang kalau melakukan kebaikan itu berat, padahal mudah untuk dilakukan. Makanya kita sering minta sama Allah Ta'ala istiqomah. Begitu kita menemukan kebaikan dan kita menjadi pelaku kebaikan, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kebaikan ini menjadi istiqomah buat diri saya, supaya apa yang kita lakukan itu terus dituntun sama Allah Subhanahu wa taala. Mulai besok hari Jumat baca qul huwallahu 50. Siap enggak? Bu. Qul huwallahu ahad, Bu, enggak berat lah. 20 menit juga selesai ya. Man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam marratan sallallahu biha asyra. Lihat ini hadisnya. Ya. Siapa orang yang baca salawat Nabi sekali sallallahu alaihi Muhammad, maka Allah memberikan salam kesejahteraan buat kita 10 kali. Masya Allah. Nah, kalau kita baca 1000 kali kan seberapa? 1 juta, 10.000. Masya Allah. Kata Imamul Haddad, satu kebaikan yang datang dari Allah, satu salawat yang disampaikan oleh Allah kepada makhluk, maka cukup untuk memenuhi kebaikan di muka bumi seluruhnya. Satu saja dari Allah cukup. Bagaimana kalau itu berlipat ganda? Ya, kita bersalawat sekali, Allah kasih salawat sama kita 10 kali. Allah kasih kesejahteraan, Allah kasih kedamaian, Allah kasih ketentraman, Allah kasih segalanya. Cuma baca salawat sekali. Masya Allah. Nah, bayangkan kalau kita tiap hari baca salawat 1000 kali. Masya Allah, kebaikan-kebaikan akan kita terima dari Allah Ta'ala. Nanti kita akan lihat hasilnya. Sekarang kita mungkin, Beb, saya baca salawatnya sudah sekian tahun, tapi nggak ada hasilnya. Istiqomah, terus istiqomah. Bukan nggak ada hasilnya. Kita ini kepingin hasilnya yang nampak gitu loh. Jadi kalau kita minta sama Allah Ta'ala rezeki, mintanya teh duit kan gitu. Padahal kita nggak sadar Allah kasih sesuatu yang kita, kalau kita mau memahami, ya Allah, pemberian Allah ini luar biasa, luar biasa. Kita nggak dikasih sama Allah penyakit corona aja, alhamdulillah. Bener nggak? Ada saudara kita kena corona mampus, bener nggak? Kita berkat salawat nggak dikasih rezeki, tapi nggak dikasih penyakit corona, alhamdulillah selamat. Padahal kerumunan kia, benar nggak? Tapi nggak dikasih penyakit kok Allah Ta'ala, corona nggak datang. Ini kan satu nikmat dari Allah. Berkat salawat. Itu baru satu, banyak sekali. Anak-anak kita diberikan kesehatan, rezeki kita dimudahkan, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan berkat salat. Jadi pada intinya, siapa yang istiqomah salawat, pasti Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya. Pasti, saya katakan, Allah akan berikan sesuatu dalam kehidupannya. Nggak usah khawatir, asal istiqomah. Jangan gini.